Salam jumpa kembali sahabat layar Jojo, bukan layar loyo ya. Kali ini kita akan mengulas film aksi Bollywood. Sebelum kita mulai mengulas film ini, kita mau menyapa para sahabat dimanapun berada. Film ini berjudul Legend, rilis pada tahun 2014. Film diawali dengan penampakan seorang pria tampan duduk bersandar di sebuah bangku. Pria tersebut bernama Suman. Ia dikenal sebagai pria kaya raya yang sangat baik hati dan suka membela kebenaran. Rupanya pada saat itu Suman tengah menyelesaikan kasus perkelahian antara seorang pria yang bernama Jitendra dengan warganya. Ternyata Jitendra menabrak seorang warganya saat dalam perjalanan dan enggan bertanggung jawab. Warga lain pun tidak terima dan membawa Jitendra ke hadapan Suman. Suman meminta pertanggungjawaban Jitendra agar mengganti rugi biaya berobat korban tabrak dan meminta maaf kepada pihak keluarga. Alih-alih meminta maaf, Jitendra menolak mentah-mentah anjuran Suman. Justru Jitendra menolak warga Suman. Tidak terima dengan tindakan Jitendra, Suman menjebloskan lelaki tersebut ke dalam tahanan penjara. Keluarga Suman terkenal dengan kebaikannya dan berani membela kebenaran. Baik istri, anak, dan saudara memiliki watak yang sangat baik. Karena didikan Suman, mereka semuanya menjadi seperti itu. Tanpa disadari, rupanya pada saat anak dan istri Suman lagi berada di luar rumah, ayah Jitendra menculik mereka. Jitendra pun juga keluar penjara dengan jaminan. Ayah Jitendra tampak marah. Ia mengancam Suman agar datang dan bersujud jika mau istri dan anaknya selamat. Bukannya takut, istri Suman justru mengatakan jika sampai kapanpun suaminya tidak akan kalah dari orang-orang jahat. Maka semakin emosilah ayah Jitendra mendengar kata-kata yang keluar dari ucapan mulut istri Suman. Kesabaran Pak Tua itu sudah habis. Ia segera menghabisi istri Suman. Melihat ibunya dihabisi, anak Suman pun beraksi untuk melawan. Tidak ada yang menyangka bahwa anak itu jago bertarung. Semua lawannya habis dibantai, termasuk Pak Tua yang merupakan ayah dari Jitendra juga berhasil dihabisi oleh anak tersebut. Rupanya Jitendra tidak menyangka keluar dari penjara. Jitendra mendapati jika ayahnya sudah tiada. Menurut salah seorang anak buahnya, mereka dihabisi anak Suman. Kabar itu semakin memantapkan Jitendra untuk menjadi penguasa di kota Fiza. Sementara di tempat berbeda, rupanya keluarga Suman tengah berduka. Ibu Suman meminta agar Suman menyudahi sikapnya dalam membela kebenaran agar tidak terjadi lagi korban lainnya. Ibu Suman menyayangkan karena cucunya telah berani membunuh. Suman justru menjawab, "Ibu, biarkan anak ini membela kebenaran. Sang legenda telah lahir. Saya bangga," ujar Suman. Jitendra tidak mau tinggal diam. Pada akhirnya Suman berhasil dibunuh. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di negara Dubai, ada sosok pria gagah bernama Krishna. Ia sangat jago bertarung dan suka memberantas kejahatan. Dan ternyata Krishna adalah anak Suman. Krishna sangat dicintai oleh keluarganya. Nenek Krishna selalu mengawasinya dari jauh. Di India, Krishna terkenal sangat kaya raya. Ia memiliki pacar bernama Sneha. Para Sneha sangatlah cantik. Semua pria melihatnya pasti sangat terpukau. Di kota Fiza, Jitendra semakin menjadi penguasa. Penampilannya sudah sangat jauh berbeda. Ia tampak menua. Pada suatu hari, anak buah Jitendra membuat sebuah keributan di jalan. Chotu yang merupakan anak Jitendra menghajar seorang lain yang melarikan diri karena ulah Jitendra. Suasana di jalan saat itu membuat Krishna menghentikan laju mobilnya dan membunyikan klakson secara kuat-kuat. Saat itu Chotu ingin menghabisi Calaka. Krishna juga tak takut menabrakkan mobilnya saat Chotu tetap saja ingin membunuh Calaka. Di situ Krishna bertarung dengan Chotu beserta anak buahnya. Krishna sungguh berani. Ia mungkin belum mengenal siapa Chotu dan Jitendra. Tak disangka beberapa orang di situ mengenal Krishna. Kedatangan Krishna di India membuat neneknya terkejut. "Jika nenek tahu kamu datang, mungkin nenek sangat tidak setuju," ujar nenek. Ulah Krishna didengar oleh Jitendra. Karena itu Chotu terpaksa masuk rumah sakit. Jitendra memerintahkan agar anak buahnya mencari sang pelaku. Bila perlu dihabisi saja. Di rumah nenek Krishna suasana sedang menyenangkan. Kedua keluarga baik Krishna maupun calon istri sudah sepakat akan melangsungkan acara pernikahan seminggu lagi. Calon mertua Krishna mengingatkan agar Krishna berhati-hati dan tidak lengah karena Jitendra pasti akan balas dendam. Sementara di rumah sakit, Chotu dan anak buahnya ingin menghabisi nyawa seorang nelayan yang tadi mereka siksa. Keesokan harinya, media digemparkan oleh seorang yang tergantung. Dan ternyata yang tergantung itu adalah Chotu. Bukan hanya Chotu, anak buahnya yang juga terbaring kaku. Semua dihabisi oleh orang yang tidak dikenal. Sungguh hal ini membuat Jitendra sangat amarah. Polisi mengira bahwa pelakunya adalah orang yang sebelumnya memukul Chotu.
Ayah Sneha, calon istri Krishna, mengetahui jika cepat atau lambat Krishna pasti akan terkena masalah. Segera ia menemui nenek Krishna dan beralasan akan membawa Sneha pulang untuk sebuah tradisi karena tradisi keluarga mereka harus pergi ke kuil. Sementara itu Jitendra terus mencari tahu orang yang menghabisi anaknya. Ia memaksa orang-orang agar buka mulut. Sneha yang melihat kejadian di jalan turun dari mobil dan menghampiri mereka serta tak sengaja menyapa teman Krishna tersebut. Akhirnya Sneha juga ditahan dan memberitahu di mana keberadaan Krishna. Lokasi Krishna pada saat itu tengah berada dalam perjalanan bersama keluarga menuju koil. Tanpa sepengetahuan mereka, Jitendra dan anak buahnya datang menyerang bis yang mereka tumpangi. Krishna berhasil ditangkap. Di hadapan Jitendra, Krishna langsung ditembaki. Krishna berusaha melawan. Akibat peluru Jitendra yang bertubi-tubi menerjang tubuhnya, Krishna pun terkapar. Jitendra lantas berpesan kepada anak buahnya agar menghabisi Krishna dan keluarganya. Jitendra lantas bergegas pulang. Setelah Jitendra pergi dari tempat tersebut, anak buah Jitendra mulai mengepung Krishna dan keluarga. Mereka sudah siap untuk melepaskan tembakan. Namun di saat tak terduga, tiba-tiba saja seorang penyelamat muncul dari kejauhan. Semua orang tampak kaget melihatnya. Wajahnya sangat mirip dengan Krishna, seperti seakan ingin menerkam saja. Meskipun tampak seperti agak lelah dan tua dari Krishna yang memiliki kekuatan sangat luar biasa, semua otot-otot dan tenaganya seperti robot. Satu persatu anak buah Jitendra maju, namun tetap saja tak berdaya. Lantas siapakah orang tersebut? Kamu tentu bertanya-tanya bukan mengapa ia baru muncul setelah kejahatan bertaburan. Kalian pasti mengira bahwa Krishna adalah anak kecil yang sebelumnya menghabisi ayah Jitendra. Ternyata anak kecil yang membunuh ayah Jitendra adalah Jaidab. Ia adalah kakak kandung dari Krishna. Jaidab lah yang disebut ayahnya sang legenda. Rupanya Jaidab sudah sangat dikenal oleh para mafia dan penjahat. Kekuatan Jaidab sungguh sangat luar biasa. Dia seperti sosok ayahnya, suka membela kebenaran, dan Jitendra rupanya sudah lama bermusuhan dengan Jaidab. Rupanya Jaidab juga sudah diusir neneknya karena sifatnya yang keras. Sang nenek tidak ingin Jaidab melawan para penjahat. Benih permusuhan antara Jaidab dan Jitendra muncul pada saat calon istri Jaidab dibunuh oleh Jitendra di saat hari pernikahan mereka. Setelah kejadian tersebut, semua orang seperti menyalahkan Jaidab, termasuk neneknya. Seperti merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, Jaidab kemudian menyerahkan calon istrinya kepada orang tuanya. Dengan rasa kecewa, Jaidab berjalan pergi dan menyendiri meninggalkan hal-hal buruk dan menenangkan diri. Itulah cerita Jaidab yang sebenarnya di masa lalunya. Sementara di saat ini Jitendra dan anak bungsunya sudah merencanakan untuk menghabisi Jaidab. Jaidab sendiri sedang menjenguk Krishna yang dirawat di rumah sakit. Saat melihat keluarganya, Jaidab pun menghindar. Bergegas, si nenek menghampiri Jaidab. Jaidab meminta maaf kepada nenek. Ia takut akan ditegur lagi. Bukan amarah yang Jaidab dapatkan. Si nenek justru mendukung cara Jaidab untuk membela kebenaran. Jaidab terharu dengan pesan si nenek. Tak ingin kalah cepat dari Jitendra, Jaidab segera mendatangi para penguasa pemerintah. Ia meminta dukungan untuk membela kebenaran dan menampar siapa saja yang membela Jitendra. Mengetahui lokasi Jaidab berada, Jitendra dan anak buahnya menyerang lokasi pertemuan. Tindakan Jitendra tersebut justru memancing Jaidab untuk marah. Ingatan akan kekasih hatinya membuat Jaidab sakit hati. Satu persatu anak buah Jitendra menjadi terbunuh. Tangan kaki Jaidab seperti besi, tidak ada habis-habisnya kekuatannya. Jitendra pun berhasil dihabisi. Melihat keberhasilan Jaidab dalam membasmi Jitendra, ia pun dielukan oleh masyarakat. Ia berhasil menumpas kejahatan. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih.